Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi kalian yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu Lilis Mahmudatun. Hari ini kita akan belajar di tema ketiga, kegiatanku, subtema 2, kegiatan di siang hari, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, angkat kedua tangannya, kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak ibu mau tanya deh, kalian udah semangat belum belajar hari ini? Sudah semangat atau masih ngantuk ya belajar di rumah? Ayo, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Kalian ikuti gerakan dan perkataan ibu guru ya. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Huha. Waduh, udah semangat atau belum? Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Huhu. Haha. Huha. Waduh, udah semangat belum? Coba ibu punya gerakan kedua. Kalian ikuti ya. Coba tepuk semangat. Semangat, aye. Waduh, seru ya. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat, aye. Waduh, pinter anak-anak ibu. Sudah semangat ya kita belajar pada hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan siang hari dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu memasangkan kosakata terkait kegiatan siang hari dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di siang hari sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menentukan kebiasaan baik dan buruk di siang hari dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Yang keenam, siswa mampu menulis lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Yang ketujuh, siswa mampu menentukan lambang bilangan sesuai nama bilangannya dengan tepat. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan pada gambar di samping. Ya, coba kalian perhatikan. Ada yang kenal tidak pada gambar di samping itu gambar siapa ya anak-anak? Ada yang kenal? Wah, betul ya, bahwa pada gambar di samping adalah gambar Siti. Betul ya. Coba sekarang
Anak-anak perhatiin, Siti sedang ngapain ya? Coba dilihat lagi, Siti sedang apa? Betul ya anak-anak, bahwa Siti sedang membaca buku. Pinter ya. Siapa di sini yang suka membaca buku juga? Yang suka membaca buku di rumah? Angkat tangan. Waduh, kayaknya anak-anak ibu semua di rumah angkat tangan semua ya. Waduh, pinter ya. Sekarang yuk kita sama-sama membaca. Kalian dari rumah ikuti bacaan ibu guru ya. Oke, kita sama-sama membaca. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Pulang Sekolah. Kalian ikuti, kalian bisa buka di buku tema kalian halaman 52. Kalian minta bantuan anggota keluarga kalian kalau tidak tahu ya, halaman 52. Sudah siap? Yuk kita baca. Pulang sekolah. Hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Waduh, siapa yang anak-anak ibu yang suka membaca buku di rumah, yang suka mengulang pelajaran di rumah? Ya, siapa? Hayo coba di rumah dia mengangkat tangannya. Waduh, itu artinya ya kalian mengikuti jejaknya Siti karena dia suka membaca, dia suka mengulang pelajaran walaupun dia sudah pulang sekolah siang hari ya. Dia walaupun pulang sekolah siang hari tetap belajar. Karena apa? Karena Siti ingin jadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Ah, mantap. Anak-anak ibu semuanya suka membaca? Suka mengulang pelajaran di rumah? Waduh, mantap ya. Nanti jadi anak yang pintar. Selanjutnya adalah kegiatan Ayo Menulis. Kalian akan ditugaskan untuk mengisi kosakata yang masih hilang sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Ibu akan bacakan lagi nih. Hari sudah titik-titik. Titik-titik telah usai. Siti segera titik-titik ke rumah. Sampai di titik-titik, Siti istirahat. Kalian bisa pilih kosakata yang terdapat dalam kotak yang ada di atasnya, yaitu ada pulang, sekolah, siang, dan rumah. Ibu berikan contohnya ya. Hari sudah titik-titik. Ternyata jawabannya adalah hari sudah siang. Ternyata soal tadi belum selesai. Kita akan lanjutkan ya, Ibu bacakan. Sambil istirahat, Siti titik-titik buku. Siti mengulang titik-titik sekolah. Siti titik-titik belajar. Dia ingin jadi anak titik-titik. Kalian juga isikan berdasarkan teks yang kita sudah baca. Ada di kotak di atasnya, yaitu ada pintar, pelajaran, suka, dan membaca. Kalian pilih yang mana sih yang sesuai berdasarkan teks yang kita baca tadi. Kerjakan di LKPD kalian masing-masing. Anak-anak ya, kalian sudah mengetahui kebiasaan Siti sepulang sekolah. Tadi masih ingat kebiasaan Siti sepulang sekolah? Kebiasaan Siti sepulang sekolah yaitu membaca buku di rumah ya sepulang sekolah karena dia ingin jadi anak yang pintar, betul ya. Nah, sekarang Ibu akan bacakan beberapa contoh kebiasaan baik di siang hari yang nantinya kalau kalian sudah belajar, kalian bisa tiru di rumah. Siap ya? Nah, anak-anak,
Contoh pertama dari kebiasaan baik di siang hari yang bisa kalian ikuti ya. Yang pertama yaitu meletakkan peralatan sekolah dengan rapi ya, seperti sepatu, tas ya diletakkan di tempatnya masing-masing. Yang kedua yaitu ganti pakaian sekolah, ganti seragam kalian ya. Kalau kalian pulang sekolah, seragamnya dilepas dulu, ganti dengan baju rumah. Jangan nanti kalian makan pakai seragam, kalian tidur pakai seragam. Jangan kalian main pakai seragam. Siap. Nah, contoh yang ketiga yaitu mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan ya. Lihat tangan kalian habis megang apa? Megang mainan ya, misalnya megang sepatu tadi habis ditaruh kotor ya sepatu itu. Nah, tangan kalian juga ikut kotor ya. Berarti kalian kalau mau makan jangan lupa dicuci dulu tangannya pakai sabun ya. Dibersihkan minimal berapa detik ya? 20 detik ya. Apalagi sekarang sedang ada virus yang namanya virus corona. Anak-anak, contoh yang keempat yaitu makan siang dengan tenang dan tertib. Ya, di sini siapa anak-anak ibu yang kalau makan tenang, tertib ya, tidak mengobrol sambil makan atau tidak main lari-larian sambil makan. Siapa yang kalau masih makan disuapin sambil main lari-larian gitu? Tidak ya, tidak boleh. Makan itu harus tenang, harus rapi. Nanti kalau misalnya keselak kan sakit ya. Jangan ya makan sambil lari-larian atau sambil ngobrol. Fokus sama makan. Yang kelima, contohnya yaitu mengulang pelajaran di rumah. Seperti yang Siti lakukan tadi. Karena dia ingin jadi anak pintar, dia suka mengulang pelajaran di rumah. Sambil jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, anak-anak, contoh kebiasaan baik di siang hari yang terakhir yaitu istirahat atau tidur siang ya. Anak-anak ibu masih kelas 1, masih kecil, kalian harus istirahat di siang hari atau bubuk siang ya istilahnya minimal 1 jam. Tapi jangan bangun kesorean. Kenapa coba? Siapa yang tahu akibatnya kalau bangun tidur siang kesorean? Ya, akibatnya nanti malam-malamnya kalian susah tidur. Kalau kalian susah tidur, nanti bangun paginya mau berangkat ke sekolah males ya karena masih ngantuk ya. Jadi ingat ya kalau tidur siang bangunnya jangan sore-sore. Nah, selanjutnya ada kegiatan ayo mengamati. Ya, kita akan mengamati gambar ya. Coba nih, perhatikan gambar di samping ya nanti. Nah, kalian harus ya memberikan tanda centang atau tanda checklist untuk kebiasaan baik di siang hari. Nanti kalian tentuin dari 4 gambar mana sih yang kebiasaan baik di siang hari. Kalau menurut kalian itu kebiasaan baik, kalian beri tanda centang. Kalau menurut kalian itu adalah kebiasaan buruk, kalian beri tanda silang ya. Oke, nah, coba kalian perhatikan. Nah, kira-kira itu gambarnya sedang apa ya? Hayo, itu gambar Siti sedang mengulang pelajaran. Siti sedang membaca buku. Ya anak-anak, itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk ya? Coba, hayo kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Kalian tentukan ya. Kedua, kira-kira itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Coba kalian lihat, kalian amati, itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Pada gambar ketiga,
Sedang apa ya itu gambar ketiga? Nah, pada gambar terakhir sedang apa ya, Bu? Coba nanti kalau kalian masih bingung, tanya ke orang tua kalian ya. Kerjakan di LKPD kalian masing-masing. Selanjutnya anak-anak, sekarang coba kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian, misalnya orang tua, ayah atau ibu, atau kakak kalian, atau om, atau bibi, atau siapapun ya. Kalian berdiskusi tentang kebiasaan baik yang harus kalian lakukan saat siang hari. Kalian sebutkan, kalian tuliskan dalam LKPD kalian apa aja sih kira-kira kebiasaan baik di siang hari selain dari contoh yang kita sudah bahas tadi. Anak-anak, mengulang pelajaran di rumah sepulang sekolah merupakan kebiasaan baik yang bisa kita ikuti ya. Sekarang ayo kita mengulang pelajaran tentang bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang lambang dan nama bilangan 11 sampai dengan 20. Tapi coba kalian masih ingat nggak bilangan 1 sampai dengan 10? Masih ingat ya? Coba kita hitung sama-sama. Bisa? Kalian ikuti juga ya dari rumah. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Pinter. Pasti kalian bisa ya di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari bilangan 11 sampai dengan 20. Anak-anak, nah ini adalah lambang bilangan 11. Lambang bilangan 11. Nama bilangannya adalah 11. 11. Nah, anak-anak, ini adalah lambang bilangan 12. Ya, ini adalah lambang bilangan 12. Sedangkan kalau yang ini adalah nama bilangan 12. Kita tulisnya 12, yaitu 12. Selanjutnya ya anak-anak, ini adalah lambang bilangan 13. Ya, ini adalah lambang bilangan 13. Sedangkan yang ada di sampingnya yang berwarna pink itu adalah nama bilangannya, yaitu 13. Dibaca 13. Selanjutnya anak-anak, ini adalah lambang bilangan 14 ya. 14 yang berupa angkanya yaitu 14 ya. Nah, sedangkan nama bilangannya yaitu 14. Selanjutnya anak-anak, lambang bilangan 15 ya. 15 yaitu berupa angka 15. Sedangkan nama bilangannya yaitu pada gambar di sampingnya yang berwarna pink itu loh anak-anak, yaitu 15. 15 dibaca 15. Selanjutnya yaitu lambang bilangan 16 ya. 16 yaitu angkanya ya anak-anak, jangan lupa kalau lambang bilangan itu adalah angkanya 16. Sedangkan nama bilangannya yaitu 16. Selanjutnya yaitu lambang bilangan 17. Seperti ini ya, angkanya 17. Sedangkan nama bilangannya yaitu 17.
Selanjutnya yaitu 18, yaitu angka atau lambang bilangan 18. Sedangkan nama bilangannya 18 ya. 18. Dibacanya 18. Selanjutnya adalah lambang bilangan 19. Yang ini adalah lambang bilangan 19. Sedangkan yang ini adalah nama bilangan dari 19. 19. Dibaca 19. Dan yang terakhir yaitu ada lambang bilangan 20. Ya, ini adalah lambang bilangan 20. Sedangkan yang ini adalah nama bilangan 20. 20. Dibaca 20. Sekarang anak-anak ya berlatih untuk menulis lambang bilangan dan nama bilangan dari 11 sampai dengan 20. Tulis lambang bilangannya di kotak yang lebih besar. Sedangkan tulis nama bilangannya di kotak yang lebih kecil yang ada di bawahnya. Ya, tulis dengan rapi di LKPD kalian masing-masing. Coba sekarang anak-anak selesaikanlah soal latihan berikut ini ya. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Nah, anak-anak, Ibu akan contohkan ya dari soal nomor pertama. Misalnya di sini di kotak yang di sebelah kiri ini ya ada nama bilangan. Ya, nama bilangan. Nah, yang di sebelah kanan yaitu lambang bilangannya. Kalian cari, kalian cocokkan yang mana sih yang sesuai. Nanti kalian tarik garis menggunakan pensil dibantu dengan penggaris supaya lebih rapi. Misalnya nomor 1 itu ada nama bilangan berapa? Coba, ada yang tahu itu nama bilangannya apa? Berapa? Apa? Ya, betul ya, itu adalah nama bilangan 20. Sekarang kalian cari di kotak di sebelahnya lambang bilangan 20 itu yang mana ya? Nah, ternyata jawabannya adalah yang ini tuh. Ternyata jawabannya itu. Nanti kalian tarik garis menggunakan penggaris supaya lebih rapi. Nah, sekarang ya contoh soal berikutnya adalah kebalikannya. Nanti kalian pasangkan lambang bilangannya dengan nama bilangannya. Misalnya soal nomor 1 yaitu ada lambang bilangan. Ada yang tahu nomor 1 itu lambang bilangan apa? Betul ya, itu adalah lambang bilangan 1 dan 4. Dibacanya 14. Coba kalian cari di kotak sebelahnya nama bilangan 14 itu yang mana ya? Ternyata jawabannya ada di yang paling bawah. Kalian tarik garis lurus menggunakan penggaris. Tulis juga, kerjakan juga di LKPD kalian masing-masing. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajarannya, anak-anak masih ingat tidak kita tadi belajar tentang apa ya? Wah, betul sekali ya anak-anak. Tadi di dalam teks bacaan pulang sekolah, kita sudah belajar tentang berbagai macam kosakata terkait dengan siang hari. Di antaranya ada siang, ada sekolah, ada membaca, ada suka, pelajaran, dan lain-lain. Kemudian anak-anak juga telah belajar tentang peraturan yang terkait dengan siang hari yang bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Siti, sepulang sekolah dia membaca buku ya, mengulang pelajaran di rumah. Atau sepulang sekolah kalian lekas mengganti seragam kalian.
Kemudian yang bisa kalian lakukan yaitu sebelum kita makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa istirahat atau bobo siang di rumah. Yang ketiga, kita juga berbicara tentang lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Yang terakhir, kita juga telah berbicara tentang nama bilangan 11 sampai dengan 20. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Apabila kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, menggunakan hand sanitizer, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jangan lupa ya anak-anak, ibu juga telah memberikan kalian beberapa tugas. Jangan lupa untuk dikerjakan. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, sama-sama kita berdoa ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Anak-anak, ibu sudahi ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.